Ya, salam bagi kita semua pada pertemuan ibadah kita pada kali ini. Saya menyampaikan satu tema, yaitu dengan tema menjaga kualitas perkataan. Ya, menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Adapun teks yang menjadi sumber renungan kita itu terambil dari 1 Petrus 3 ayat 10, kemudian Efesus 4 ayat 29, dan kemudian Amsal 8 ayat 21. Ya, sesuatu hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita di dalam menjalani hidup kita, supaya memang kita memiliki perkataan atau kalimat-kalimat yang bisa kita keluarkan, itu adalah kalimat yang membangun, sehingga perkataan kita berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita lihat teks Alkitab yang menjadi sumber renungan kita dari 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di sini. Jadi dikatakan, kalau kita mencintai hidup, kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, maka lidah kita harus kita jaga terhadap yang jahat atau terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terhadap yang jahat artinya sesuatu yang menyakiti hati orang, sesuatu yang melukai hati orang. Karena kadang kata-kata itu bisa membuat orang benci dengan kita. Kebencian kepada kita bisa mengakibatkan orang itu mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu terhadap hidup kita. Maka memang perkataan ini harus dijaga. Dan inilah perintah dari Alkitab kepada kita. Kemudian, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Secara harafiah atau secara hurufiah, teks ini berbicara supaya mulut kita jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Sekalipun itu dalam bercanda, kata-kata kotor, kata-kata makian, atau kata-kata luapan amarah, atau luapan kejengkelan, atau luapan emosi. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan kita itu harus terkontrol. Justru kita harus berpikir bagaimana perkataan kita itu bisa membangun orang lain. Bahkan supaya melalui perkataan kita, orang yang mendengar itu justru penasaran dengan kebenaran, rindu mendengar kebenaran, beroleh kasih karunia. Kemudian kita baca di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita lihat beberapa perbandingan terjemahan dari Amsal 8 ayat 21 ini, di ayat dikatakan hidup dan mati ada dalam kuasa lidah, dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Jadi orang yang gemar menggunakan lidah akan memakan buahnya. Pernah ada satu cerita di Afrika, ada satu pohon di mana pohon ini sangat besar dan tidak bisa ditebang. Tetapi orang satu kampung itu bersepakat bahwa mereka setiap hari datang ke pohon itu dan meludah. Mereka katakan kepada pohon itu, "Sih, terkutuklah kau, matilah kau," gitu. Dan itu dilakukan orang satu kampung itu kepada pohon itu sambil meludah. Dan dikatakan bahwa pohon itu akhirnya menjadi mati. Jadi kuasa perkataan itu sangat penting. Ada juga seorang penemu minuman yang terbuat dari beras, bahannya beras, di Jepang. Jadi dibagi tiga. Beras yang diramu untuk menjadi minuman yang sangat berkualitas. Yang satu selalu diucapkan perkataan-perkataan yang buruk kepada tempat wadah yang satu, ramuan minuman ini.
Yang satu dicuekin aja, pokoknya nggak diapa-apain. Tetapi yang satu setiap hari itu dipuji, artinya diomongi dengan perkataan-perkataan yang bagus. Ketika pada akhirnya waktu fermentasi beras yang menjadi minuman yang berkhasiat ini diambil, maka dibedakan antara tiga tempat wadah di mana fermentasi dari beras untuk menjadi minuman yang di Jepang ini dinilai. Rupanya satu wadah yang selalu mendapat pujian itu rasanya lebih enak daripada yang selalu diucapkan perkataan kotor. Dan juga lebih enak dari wadah yang dicuekin itu. Jadi di sini hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau di dalam terjemahan lama 1954, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Barang siapa suka akan dia, itu kelak akan makan buah-buahnya. Jadi kembali ya, dari beberapa terjemahan tentang Amsal 8:21 ini selalu menegaskan tentang penguasaan diri terhadap lidah kita. Bahasa Indonesia sehari-hari, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak hidup. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Makanya ada istilah sekarang, lidahmu, bibirmu adalah harimaumu. Terjemahan sehari-hari sederhana Indonesia, hidup dan mati seringkali ditentukan oleh lidah. Siapa yang banyak bicara akan kena batunya. Jadi kembali di sini menegaskan supaya kita sebagai seorang Kristen itu memiliki perkataan yang berkualitas. Gitu ya. Mari kita lihat satu pembelajaran dari Kisah Hakim-Hakim pasal 12 ayat 5 sampai 16. Di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 5 sampai 6 ini berbicara perkataan yang menentukan hidup dan mati. Di dalam Kisah Hakim-Hakim 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan, untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya. Jadi ini ada peperangan antara orang Gilead dengan orang Efraim. Maka dikatakan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu si bolet. Jika ia berkata si bolet, nah ini ada perbedaannya antara si bolet dengan si bolet. Nah ini, nah, coba kita bikin. Jadi antara ini, bedanya di IE, di mute dulu. Ya, dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu si bolet. Jika ia berkata si bolet, jadi jika tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan Sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim di tangan Gilead 42.000. Ini ya, artinya di sini kuasa perkataan. Hanya satu kata yang dibuat sebagai ujian itu menentukan hidup dan mati orang Efraim. Dan karena salah mengucapkan kata, maka yang meninggal 42.000. Artinya di sini kuasa perkataan itu menentukan hidup dan mati. Ini penting kita memiliki perkataan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, mari kita lihat bahwa rupanya pengaruh perkataan ini juga menyasar seluruh eksistensi kita. Baik berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh atau fisik dan fisikis serta spiritual kita. Kita lihat ya. Yang pertama kita melihat kuasa atau pengaruh perkataan itu berbicara berkaitan dengan fisik kita. Perkataan yang tidak baik itu mempengaruhi bisa sakit kepala, bisa disfungsi seksual, bisa asam lambung, bahkan bisa katanya penyakit
Alzheimer, ini yang pusing-pusing itu ya. Penyakit jantung, mudah terinfeksi, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, asma dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengendalikan perkataan kita. Kalau kita sembrono di dalam berkata-kata, kita banyak masalah. Begitu ya. Berbicara dengan fisik, penyakitnya banyak. Nah, di situ. Jadi harus mengendalikan perkataan. Kemudian berkaitan juga dengan psikis. Orang yang tidak mengendalikan kata-kata atau tidak memiliki kata-kata yang berkualitas, secara psikis dia akan mengalami depresi, stres, tidak bersemangat, tidurnya terganggu, tidak bisa fokus, atau tidak bisa berpikir jernih, tidak selera makan, sindrom apa ini, perkataan dan gerakan yang refleks dan lain sebagainya. Jadi pengaruh perkataan itu berkaitan dengan tubuh kita, fisik kita, berkaitan juga dengan jiwa atau semangat kita, psikis kita, gitu ya. Bahkan juga berkaitan dengan spirit, rohani kita, roh kita. Tidak bisa berdoa dengan baik. Orang yang tidak menguasai perkataannya tidak bisa berdoa dengan baik. Firman Tuhan tidak tumbuh di dalam hidupnya, bahkan tidak semangat melayani Tuhan. Jadi pengaruh perkataan itu menyasar seluruh eksistensi kita. Oleh karena itu maka pentinglah kita memiliki perkataan yang berkualitas. Perkataan yang berkualitas melahirkan fisik yang berkualitas. Perkataan yang berkualitas menghasilkan psikis yang berkualitas. Perkataan yang berkualitas menghasilkan spiritual yang berkualitas. Tapi kalau tidak repot. Maka dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 18, di sini digambarkan dahsyatnya kekuatan lidah, dahsyatnya kekuatan perkataan, lidah yang kecil, di mana dikatakan lidah ini digambarkan seperti api kecil yang membakar hutan, seperti kemudi kapal yang kecil tapi bisa mengendalikan kapal yang besar, bahkan seperti kekang kuda yang bisa mengendalikan kuda sekalipun kuda itu ganas atau besar. Artinya bahwa kuasa perkataan atau perkataan-perkataan kita harus mendapat perhatian di dalam kita menjalani hidup kita, baik dalam menjalani dunia pekerjaan, baik dalam menjalani dunia dalam berkeluarga, baik dalam menjalani usaha, dalam semuanya. Perkataan kita itu menentukan hasil apa yang akan kita peroleh. Perkataan kita menentukan bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kondisi psikis kita, bagaimana kondisi spirit kita. Ah, di situ ada yang noise, di mute dulu. Kau udah dilihat itu pantat itu ini. Ada noise, di mute Mama Ella supaya mute all aja. Oke, jadi Yakobus 1 ayat 1 sampai 18 itu berbicara dahsyatnya kekuatan lidah perkataan yang digambarkan api kecil tapi bisa membakar hutan. Nah, di situ ya. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya. Ya, bagaimana menciptakan perkataan yang berkualitas? Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, hindari perkataan yang negatif. Apa perkataan yang negatif itu? Dikatakan Efesus 4:9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, mungkin kita kadang, mungkin kepada bawahan kita, kita kadang kecakap, kau B2 kau B1 kau manki kau. Nah, ini tidak boleh. Itu sangat menentukan kesehatan fisik kita, menentukan kesehatan psikis kita, dan menentukan kesehatan rohani kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. 2 Timotius 2 16 sampai 17 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi perkataan itu menjalar. Dan kalau sudah mencakup semua lingkup, stadium 4 dia. Kalau di stadium 4, tinggal dikatakan, udah perbanyaklah makan yang enak-enak. Jadi, di sini kita harus menghindari perkataan-perkataan yang negatif.
Di dalam Efesus 5 ayat 4a dikatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas. Yang kosong, yang sembrono, ya sembrono cakap kotor kadang ya. Jadi cakap kotor sembrono asal saja. Kadang bercanda. Kalau waktu saya dulu di medan perjuangan manggil teman itu gini, bisa tuh, kau ngapain kau duduk-duduk di situ? Nanti dijawab, ada apa B2? Aku di sini duduk-duduk begini gitu ya. Daerah perjuangan itu kan daerah kita. Itu kalau di sana manggil orang kadang dulu waktu saya tinggal di sana itu masa dipanggil. Yang lucunya lagi ada seorang anak dipanggil sama temannya. B1, ngapain kau duduk-duduk di situ? Padahal di sampingnya bapaknya. Aduh Tuhan. Marah ya. Maka dikatakan di sini perkataan-perkataan yang negatif itu digambarkan seperti penyakit kanker yang merusak kesehatan rohani, merusak kesehatan jasmani, dan hidup kita tidak berkenan di hati Allah dan makin jauh dari hadirat Tuhan. Jadi perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang tidak terpuji, yang kosong, yang kotor, yang tak suci, yang sembrono itu sangat merusak kerohanian kita dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi perkataan-perkataan yang tak berkualitas itu mematikan jasmani kita, mematikan semangat kita, bahkan itu mematikan rohani kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, kita tidak bisa mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Gara-gara kata-kata itu. Jadi kata-kata ini penting sekali harus kita perhatikan dalam menjalani hidup. Ada satu survei tentang perkataan manusia ya. Ditemukan katanya laki-laki mengucapkan atau seorang laki-laki itu bisa mengucapkan 150 kata ya. Jadi kalau laki-laki itu 150 kata dalam 1 menit. Sedangkan perempuan itu 200 kata dalam 1 menit. Maka kalau ini dijadikan buku, dalam 1 tahun tercipta 300 buah buku masing-masing dengan halaman 100 halaman. Jadi kalau kita ini dihitung kata-kata yang kita keluarkan per menit, kemudian kalau dijadikan buku dalam 1 tahun, maka sudah ada 300 buku yang harus disalin dengan jumlah halaman buku itu 100. Nah, kalau 100 halaman sama dengan jumlah satu disertasi ya atau tesis. Satu tesis ini udah lebih dari satu tesis lah. Kalau tesis kan baiknya kan jarak-jarak, mungkin satu disertasi satu 100 halaman. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya kata-kata yang kita keluarkan dalam 1 tahun yang bisa berjumlah menjadi 300 buku dengan 100 halaman, kira-kira pertanyaannya sekarang, judul buku yang kita tulis dari kata-kata itu kita kira judulnya apa? Apakah judul buku itu bicara Tuhan adil? Atau mungkin judul bukunya air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kebencian. Apakah dunia ini tidak adil? Kenapa? Karena banyak mengalami ketidakadilan. Kata-katanya juga tidak adil. Sehingga judul bukunya dunia tidak adil. Atau mungkin judul bukunya dendam yang membara. Kenapa? Karena kata-katanya selalu mengucapkan dendam, mengucapkan kecewa, mengucapkan sedih. Ataukah judul buku kita itu aku percaya mujizat? Atau mungkin indahnya mengampuni. Jadi dari sini kita melihat bahwa sangat penting untuk kita merenungkan dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi mari kita di dalam menjalani hidup ini menggunakan perkataan-perkataan kita selalu yang terbaik. Jadi kalau perkataan kita dalam 1 tahun dijadikan satu buku, kita ini sudah menulis 300 buku dengan masing-masing halaman 100. Kalau kita sekarang ini membuat perkataan-perkataan yang kita ucapkan ini kira-kira lebih banyak mana kira-kira isinya? Apakah lebih banyak kata-kata yang memberkati, yang membangun, yang peduli, atau kata-kata kita marah terus? Bangun pagi, marah terus. Siang hari, marah terus. Malam hari, marah terus. Mutung kalau bahasa Inggrisnya. Tapi di sini kita perlu memiliki perkataan yang berkualitas sehingga
Jika suatu saat perkataan kita ini dijadikan buku di hadapan Tuhan, maka buku yang dibaca itu adalah tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kesucian, tentang kasih, tentang mengampuni, tentang berbuat baik, tentang menolong. Bukan tentang B1, B2, B3, B4, kebun binatang, semua dipajejer. Bukan. Atau amarah, kurang ajar, jelek, bodoh, botol, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Oke, mari kita melihat ada beberapa tokoh di dalam Alkitab menjadi perenungan kita. Abraham. Kalau kita melihat Abraham, sejarah hidupnya, maka kita akan melihat hidup yang beriman. Dan perkataan-perkataan hidupnya itu beriman. Bagaimana Abraham meninggalkan Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, semua karena iman. Dia tinggalkan keluarganya, ditinggalkan tenarannya, ditinggalkan segala fasilitasnya. Dia pergi mengikut panggilan Tuhan. Perkataannya perkataan yang membangun. Musa, pribadi yang penuh di kesabaran. Nah, ini contoh judul bukunya. Kenapa? Karena walaupun bangsa Israel itu tegar tengkuk, melawan, 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 bolak-balik, tapi Musa selalu sabar. Walaupun pernah Musa kehilangan kesabaran dari satu peristiwa. Tetapi dari catatan hidupnya, terkenal dengan dia dipenuhi kesabaran. Kalau Daud, itu hati yang menyembah. Bagaimana Daud ini suka memuji Tuhan. Bahkan Daud mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1.000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena dia suka menyembah Tuhan. Ketika Daud di dalam hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian. Kalau kita berbicara Yesus kasih yang terbesar sepanjang masa. Kalau kita berbicara Daniel, konsistensi hidup rohani. Bagaimana Daniel konsisten walaupun dia diancam akan dimasukkan ke dalam lubang singa, dia tetap konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Inilah catatan perkataan-perkataan daripada seorang Daniel. Kalau Yesua itu pemimpin yang bertindak. Bagaimana Yosua ini bertindak dengan tepat. Walaupun nanti banyak orang tidak suka dengan keputusan dia, bagaimana dua pengintai dia Yosua dengan Kaleb ditentang oleh 10 pengintai yang ditopang oleh bangsa Israel yang mayoritas tidak setuju dengan Yosua, tapi dia bertindak ya. Kalau kita berbicara Yusuf, maka hidup tanpa kepahitan. Karena kita lihat perkataan-perkataan Yusuf adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang mengampuni, perkataan yang memberkati saudara-saudaranya. Tetapi akan ada berbeda kalau kita nanti melihat Lot. Bagaimana Lot ini dampak serius pilihan yang salah. Kalau kita melihat Saul, akibat tidak taat. Akhirnya Saul mati bunuh diri, dia ditolak Allah, dan Roh Kudus meninggalkan dia. Yudas, dia menjual Yesus demi duit. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita setiap pribadi sekarang dijadikan ada buku yang menggambarkan seluruh perkataan-perkataan kita. Tema besarnya apa? Kalau Abraham berbicara iman, kalau Yesus kasih yang terbesar, kalau Daud hati yang menyembah, kalau Daniel konsistensi hidup, takut akan Tuhan. Kalau Lot dampak serius dari pilihan yang salah, salah memilih, akhirnya dia masuk Sodom dan Gomora. Ketika dia salah memilih masuk ke gua, jatuh ke dengan anaknya, melahirkan Amon dan Moab yang menjadi musuh Israel. Saul tidak taat, akhirnya roh Tuhan undur daripadanya, dia ditolak menjadi raja, bahkan akhirnya dia mati bunuh diri. Bagaimana dengan Yudas? Secara hidupnya, perkataan hidupnya penuh dengan tipuan, jual Yesus, pembohong dan lain sebagainya. Jadi perkataan kita yang berkualitas haruslah dicatat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, di situ ya. Sekarang kita melihat ada 3 filter yang harus kita miliki sebelum berkata-kata. Supaya kita bisa melahirkan perkataan yang berkualitas, maka harus ada 3 filter. Yang pertama adalah, benarkah yang aku omongkan ini? Sesuai dengan faktakah? Jangan-jangan emosi saya saja. Jadi harus berbicara benar. Bukan hanya baik, tapi benar yang kita katakan. Yang kedua, filternya adalah, akan mendatangkan kebaikankah kalau saya ucapkan? Jadi perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu harus mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Para pendengar itu harus diberkati. Di situ ya. Yang ketiga, tidak menyinggung hati kalau saya ucapkan hal ini. Artinya berbicara komunikasi yang sehat.
Boleh kita menegur, tetapi dengan bahasa yang sehat, bukan dengan bahasa amarah. Kita menyampaikan teguran itu dengan bahasa cinta. Nah, di situ bisa timbulkan ketegangan dan perpecahan. Maka dikatakan di Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi, filter sebelum kita berkata-kata, kita harus katakan benarkah? Yang kedua, apakah ini membangun orang lain? Kemudian, bagaimana saya mengucapkannya? Bagaimana supaya dia tidak tersinggung, tidak emosi, tetapi tetap saya menyampaikan kebenaran. Ini menjadi sebuah filter yang harus kita miliki ketika kita hendak berkata-kata. Kita lanjut ke materi berikut. Ini ada satu cerita tentang pentingnya memiliki perkataan yang benar, perkataan yang berkualitas. Ini peristiwa di Prancis. Seorang siswi sekolah di Prancis, dia mengaku berbohong tentang guru sejarah dan bahasa Prancis yang bernama Samuel Paty. Kemudian Samuel ini dipenggal kepalanya oleh orang tua dari oleh karena perkataan seorang gadis ini. Karena dikatakan bahwa di kelas guru sejarah ini mengambil kartun nabi agama tertentu, agama mereka, agama seberang, dengan perkataan yang dijelek-jelekan begini, dijelekan begini. Dan ini dipublish di media sosial. Dan itu mengakibatkan ada orang yang marah dengan guru ini, Samuel ini. Akhirnya orang yang fanatik dengan agamanya itu dikejar si Pati ini, akhirnya dipotong kepalanya di Prancis. Dan ini sangat menghebohkan karena dituduh menista dan lain sebagainya. Rupanya karena dia menyampaikan berita palsu, berita yang salah, berita yang tidak benar. Artinya di sini perlu untuk memiliki kuasa perkataan. Ada beberapa akibat tragis karena perkataan yang menghina Tuhan. Nah, ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita menggunakan perkataan kita berkualitas. Ada namanya Cazuza di Brasil. Waktu itu dia naik ke panggung dan dia merokok. Kemudian dia menghembuskan rokoknya itu sambil berkata, asap ini buat kau Tuhan. Jadi perkataannya mengatakan, Tuhan ini asap rokok untukmu. Di panggung karena dia terkenal, seorang artis. Tidak lama dia meninggal karena kanker. Nah, jadi gara-gara rokok dihembuskan ke langit, Tuhan rokok ini untukmu, nah asap ini untukmu katanya. Tidak lama dari peristiwa itu dia meninggal karena kanker oleh karena rokok itu. Kemudian ada Tancredo Neves, adalah presiden terpilih Brasil pada tahun 1985. Dapat 500.000 suara. Dia katakan begini, dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak dapat menyingkirkannya. Sehari sebelum pelantikan, dia meninggal karena sakit tiba-tiba. Jadi waktu pemilihan itu, dia mendapat suara yang sangat mayoritas dibanding lawannya. Maka dia mengatakan, Tuhan pun tidak dapat menyingkirkan saya menjadi presiden. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya menjadi presiden. Tetapi sehari sebelum pelantikan, dia meninggal karena tiba-tiba sakit. Karena perkataannya menentang Tuhan. Kemudian ada yang ketiga, aktris legendaris Hollywood, Marilyn Monroe. Dia menolak Billy Graham dan berkata, aku tak butuh Yesusmu. Akhirnya dia meninggal dengan tragis. Kemudian pentolan The Beatles, John Lennon. Dia katakan kekristenan akan berakhir. Saya lebih terkenal daripada Yesus. Beberapa saat kemudian dia ditembak oleh penggemarnya sendiri dan meninggal. Karena dia menghina Yesus. Aku lebih terkenal daripada Yesus. Kemudian ada Thomas Andre, adalah perancang Titanic. Kita tahu ini ya film Titanic. Dia mengatakan kapal ini dibuat dengan begitu canggih, begitu hebat, begitu tangguh. Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Apa yang terjadi? Tenggelam, habis, tinggal kenangan. Kemudian ada gadis dari Campias. Boleh saja Tuhan ikut. Nah, ini ceritanya di Campias ini ada seorang gadis. Dia naik mobil bersama teman-temannya, mobil mewah. Kemudian waktu anak gadis ini berangkat, orang tuanya mengatakan, "Nak, kamu harus berangkat menyertakan Tuhan." Tetapi anak gadis itu, dia berkata sama mamanya, "Boleh saja Tuhan ikut.
asalkan Tuhan duduk di bagasi, karena di dalam sudah penuh. Jadi ketika anak gadis ini dari Kampinas ini mau pergi hangout jalan-jalan sama teman-temannya, mamanya ingat jangan lupa berdoa, libatkan Tuhan, Tuhan menyertaimu dalam perjalanannya katanya. Terus jawab gadis ini sama mamanya, boleh saja Tuhan ikut mak, asalkan Tuhan duduk di bagasi saja, karena di dalam sudah penuh. Jadi tempat duduk itu sudah penuh. Beberapa saat kemudian mobil yang mereka tumpangi itu kecelakaan hebat, mobilnya hancur. Tetapi yang membuat orang itu menjadi berpikir adalah satu krat, satu satu apa itu telur utuh di bagasi. Jadi anak gadis mengatakan, udah, mak, nggak apa-apa Yesus ikut, tetapi di bagasi saja. Di bagasi itu ada satu kerat telur, tidak ada yang pecah, tapi bagian depan mobil itu hancur. Artinya di sini bahwa perkataan yang tak berkualitas, yang tak benar, apalagi menentang Tuhan, itu dampaknya tragis. Kemudian yang terbaru ini yang lagi viral itu kebakaran di Los Angeles, ya. Ada mengatakan informasi itu Nikki Glaser itu di momen membuat lelucon tentang Golden Globes Leaders. Itu peringkat pertama itu ada cast and crew itu ya. Kemudian MAM katanya. Jadi yang dikatakan yang memilih ini sekian orang. Di peringkat kedua acara ini katanya kan. Kemudian peringkat paling bawah adalah Tuhan. Tidak ada yang memilih Tuhan. Ini kota yang ateis. Memang Tuhan tidak laku di sini katanya. Tapi apa yang terjadi di Los Angeles? Berapa hari kemudian Los Angeles terbakar. Karena dikatakan pemilih terbesar acara ini. Pemilih yang kedua acara ini. Yang memilih Tuhan tidak ada. Ini kota ateis. Tuhan tidak dibutuhkan di sini, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Los Angeles terbakar. Inilah dia gambarannya Los Angeles yang terbakar kemarin itu. Jadi perkataan-perkataan itu jangan sampai menentang Tuhan, melawan Tuhan. Perkataan kita juga jangan sampai menyakiti hati orang, tidak membangun orang lain, melukai orang lain. Ini dia gambarannya ya. Ini gambaran Los Angeles yang terbakar. Tentu ini kita sudah tahu kalau kita nonton di TV. Banyak, hampir seluruh dunia, hampir seluruh TV di dunia menayangkan peristiwa ini. Tetapi terjadi kenapa? Karena ada perkataan-perkataan yang menentang Tuhan di kota ini. Yang berikut, bagaimana menciptakan perkataan yang berkualitas? Yang kedua, mengatakan perkara yang positif. Di dalam Efesus 4 ayat 29 tadi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataannya sekarang, apakah perkara dan perkataan yang positif itu? Itulah kata-kata iman. Kata-kata iman yang harus kita ucapkan. Contoh ketika orang mengalami persoalan, percaya Tuhan akan tolong. Kata-kata kemenangan. Ketika ada orang mengalami kegagalan, Tuhan pasti pakai kamu. Kata-kata yang membangun ketika ada orang putus asa, kita mengatakan Tuhan hadir menyertaimu. Kata-kata yang mendorong perdamaian, bukan perpecahan. Ketika ada orang berbeda pendapat, kita datang membawa perkataan-perkataan pendamaian. Bukan menjelek-jelekan yang satu, menjelekkan yang satu sehingga terjadi pertengkaran tidak. Tapi kita datang bawa damai. Kemudian tentang kekuatan, tentang selalu ada pengharapan di tengah kesulitan. Bahkan ketika tidak ada, bahkan ketika kita ada di tengah pergumulan sekalipun. Jadi mengatakan perkara-perkara yang positif. Ini caranya. Jadi kalaupun ada persoalan, ada masalah, jangan katakan, "Oh, udah mati aku. Oh, hancur sudah kita. Habis, mampuslah sudah kita." Nah, itu bukan membangun namanya itu. Walaupun apapun masalah kita, harus perkataan-perkataan yang positif. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menguatkan. Tuhan pasti hadir. Sambil kita mengevaluasi dan berbenah akan diri kita. Jadi beberapa contoh di dalam Alkitab, perkataan berdasarkan hal yang positif, perkara yang positif. Contoh, ucapan dua pengintai ketika pergi mengintai tanah Kanaan yaitu Yosua dan Kaleb. 10 pengintai mengatakan yang buruk, yang jelek tentang tanah Kanaan. Tetapi yang dua mengatakan kemungkinan-kemungkinan yang Allah bisa buat untuk menolong mereka.
Jadi perkara-perkara yang benar, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan mengatakan segala sesuatu sesuai dengan iman di dalam Tuhan. Kemudian ucapan Abraham ketika Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Perkataannya adalah perkataan yang benar karena dia yakin kepada perkara-perkara besar. Tuhan, apa Abraham mengatakan, kenapa Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Allah walaupun itu anak yang sudah dinantikan sekitar 20 tahun? Karena Abraham mengatakan, aku sanggup bahwa Tuhan sanggup apa? Allah sanggup menghidupkan dia lagi. Allah sanggup menghidupkan orang mati. Maka dia tidak takut ketika dia mempersembahkan Ishak itu, dia katakan, Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Makanya dia melakukan itu, membawa anaknya ke gunung untuk dipersembahkan. Kemudian ucapan Daud. Bagaimana Daud ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seorang raksasa yang dari segi pengalaman Daud kalah. Dari segi fisik Daud kalah. Dari segi persenjataan Daud kalah. Dari segi jumlah Daud kalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Artinya apa? Bahwa Daud memperkatakan perkataan yang benar, memperkatakan perkara yang benar oleh karena iman dan pengenalannya kepada Tuhan. Jadi Daud tidak mengatakan, aduh mampuslah kita, aduh matilah kita, aduh celakalah kita, aduh bangkrutlah kita, aduh gagallah kita. Tidak. Tapi Daud mengatakan bahwa Tuhan yang menyertai aku lebih besar daripada dirimu. Tuhan yang ada padaku lebih besar daripada masalahku. Tuhan yang ada padaku lebih dari segala-galanya bagiku. Jadi mari kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun kita, yang membangun orang lain, bukan meruntuhkan kita, bukan meruntuhkan psikis kita, bukan meruntuhkan rohani kita. Demikian juga bukan meruntuhkan fisik orang lain, bukan meruntuhkan psikis orang lain, dan bukan meruntuhkan spiritual orang lain. Tapi harus membangun, harus yang bermanfaat. Jadi itulah yang harus kita miliki. Mari kita menjaga kualitas perkataan kita. Supaya perkataan kita itu perkataan yang berkenan, perkataan yang berarti, perkataan yang membangun. Membangun diri kita, membangun rohani kita, membangun orang lain, membangun rohani orang lain. Dan ini berlaku dalam setiap lingkup hidup kita, baik di rumah, baik di kantor, baik dalam dunia usaha, baik dalam dunia pergaulan. Mari kita memperkatakan perkataan yang benar, mari kita memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang berkualitas, yang memuliakan Tuhan. Demikian renungan untuk kita malam hari ini. Kita berdoa.